Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Yedi Kurniawan. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan mengenai kepengurusan jenazah. Menurut teman-teman, apa yang dimaksud dengan jenazah? Jenazah itu merupakan tubuh mayat atau seseorang yang sudah meninggal. Nah, itu jasadnya dinamakan dengan jenazah. Nah, di dalam Islam, penyelenggaraan atau prosesi penyolatan jenazah itu wajib dilaksanakan bagi seluruh kaum muslimin. Hukumnya dalam pengurusan jenazah ialah fardu kifayah, yang berarti wajib bagi semua muslimin, namun bisa diwakilkan, bukan fardu ain yang dimana tidak bisa diwakilkan. Nah, ketika jenazah meninggal, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap jenazah tersebut. Yang pertama, dipejamkan matanya, mendoakan dan meminta ampunan atas dosanya yang sudah dilakukan selama masa hidupnya. Kemudian dilemaskan tangannya untuk disendekapkan di dada dan kakinya diluruskan. Yang ketiga, mengatupkan rahanya atau mengikatnya dari puncak kepala sampai ke dagu. Supaya apa? Supaya mulutnya tidak mengganggu atau terbuka. Yang keempat, jika memungkinkan, jenazah diletakkan membujur ke arah utara badannya. Yang kelima, menyebarluaskan berita kematiannya supaya orang-orang segera mengetahui bahwa si mayat tersebut telah meninggal dan segera dilaksanakan prosesi kepengurusan jenazah. Yang keenam, lunasi hutang jenazah tersebut apabila si jenazah pernah berhutang dan belum lunas sampai ajal menjemputnya. Yang terakhir, segerakanlah fardu kifayahnya. Nah, menurut syariat Islam, fardu kifayah dan menyelenggarakan jenazah ada 4 macam, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, lalu menguburkan. Kita mulai bahas yang memandikan. Kita mulai dari orang yang berhak atau yang diperbolehkan memandikan seorang jenazah. Untuk mayat laki-laki, orang yang utama memandikan dan mengkafani mayat laki-laki adalah seorang yang diwariskannya. Kemudian bapak, kakek, keluarga terdekat, murimnya, dan istrinya. Yang kedua, untuk mayat perempuan, kurang lebih sama seperti yang mayat laki-laki tadi. Yang boleh memandikan ialah perempuan. Jika yang meninggal adalah ibunya, maka yang boleh adalah nenek, kerabat, dan pihak wanita serta suaminya. Yang ketiga, untuk mayat laki-laki dan anak perempuan. Mayat anak laki-laki dan perempuan. Untuk mayat anak laki-laki boleh perempuan yang memandikannya, dan sebaliknya, untuk mayat anak perempuan boleh laki-laki yang memandikannya. Jadi kalau usianya masih anak-anak, boleh dimandikan selain dari mahramnya. Jika seorang perempuan yang meninggal sedangkan yang masih hidup semuanya hanya laki-laki dan dia tidak mempunyai suami, atau sebaliknya, seorang laki-laki meninggal sementara yang masih hidup hanya perempuan saja dan dia tidak mempunyai istri, maka mayat tersebut tidak dimandikan, tetapi cukup ditayamumkan saja. Nah, syarat bagi orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, muslim, berakal dan juga balik.
Kemudian berniat untuk memandikan jenazah, lalu jujur dan soleh, dan yang terakhir terpercaya. Selanjutnya mayat yang wajib untuk dimandikan. Mayat yang wajib dimandikan yang pertama adalah mayat seorang muslim dan bukan kafir. Jadi orang kafir tidak wajib dimandikan. Kedua, bukan bayi yang keguguran, dan jika lahir dalam keadaan sudah meninggal tidak dimandikan. Jadi bayi yang sudah meninggal, bayi yang baru lahir kemudian meninggal itu tidak wajib dimandikan. Yang ketiga, ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Yang keempat, bukan mayat yang mati syahid. Selanjutnya kita bergeser ke tata cara memandikan jenazah. Langkah yang pertama, perlu diingat sebelum mayat dimandikan, siapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang dibutuhkan mayat tersebut. Yang pertama, tempat, kemudian air, sabun, sarung tangan, potongan atau gulungan kain kecil-kecil, dan yang terakhir kain basahan. Selanjutnya ambil kain penutup dan gantikan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Lalu mandikan jenazah pada tempat yang tertutup dengan tujuan orang yang bukan muridnya tidak bisa melihat prosesi pemandian mayat tersebut. Jadi auratnya tertutup, tidak dilihat orang yang bukan muridnya. Kemudian pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran, baik mulai dari kaki sampai ke ujung kepala, harus bersih. Setelah sarung tangan yang tadi digunakan untuk membantingkan jenazah diganti dengan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan supaya kotoran yang masih ada sisa-sisa berpotensi untuk keluar itu bisa segera dikeluarkan. Jadi mayat ketika sudah dimandikan harapannya bukan harapannya, harus benar-benar dalam keadaan suci. Lalu tinggikan kepala jenazah agar tidak mengalir ke arah kepala, agar air tidak mengalir ke arah kepala. Lalu masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian wudukan. Selanjutnya siramkan air ke sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kiri tubuh jenazah. Lalu mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Lalu perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Lalu langkah selanjutnya memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Selanjutnya, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jadi kalau ada najis keluar dan mengenai tubuh jenazah tersebut harus dimandikan ulang kembali. Bagi jenazah wanita, sanggur rambutnya harus dilepaskan dan dibiarkan menyulur ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan. Terakhir, selesai mandi, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian dan tidak mengandung alkohol. Gitu. Selanjutnya masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah dengan cara menutup atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, kami hijrah bersama Rasulullah dengan mengharapkan keridhaan Allah, maka tentulah akan kami terima pahalanya dan dari Allah, karena diantara kami ada
yang meninggal sebelum memperoleh hasil duniawi sedikit pun juga. Misalnya Mas'ab bin Umair, dia telah terbunuh di perang Uhud dan tidak ada buat kain kafannya kecuali selembar kain burdah. Jika kepalanya ditiupkan akan terbukalah kakinya, dan jika kakinya tertutup maka tersembul kepalanya. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh kami untuk menutupi kepalanya dan menaruh rambut izar pada kedua kakinya. Sunnah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan mengkafani jenazah yaitu: yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuhnya. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki ada 3 lapis, untuk perempuan ada 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Terus ketika penutupan tubuh menggunakan kain tidak usah berlebihan, secukupnya saja. Nah, tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri selanjutnya. Lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Yang terakhir, jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka. Boleh ditutup dengan daun kayu, rumput, ataupun kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada. Selanjutnya tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tutuplah kain pembungkus pada kedua bahannya. Pakaikan sarung, pakaikan baju kurung, dandani rambutnya dengan 3 dandanan, lalu jalurkan ke belakang. Pakailah baju kuning, dandani rambut, pakaikan baju kurung, kemudian pakaikan kerudung. Bungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Ikat dengan tali pangkal yang ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Kemudian selanjutnya mensolatkan jenazah. Yang pertama, orang yang paling utama, yang paling pokok boleh untuk mensolatkan jenazah ini orang yang diwariskan si mayat dengan cara tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Jadi orang yang suka berbuat maksiat itu dihimbau tidak diperkenankan untuk menyolatkan jenazah. Kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat itu. Ketiga, orang tua si mayat. Keempat, anak-anak si mayat, dan seterusnya ke bawah. Yang kelima, keluarga terdekat, dan terakhir kaum muslimin seluruhnya.
Nah, rukun salat jenazah yaitu niat untuk menyaksikan jenazah, takbir 4 kali, dan yang terakhir berdiri bagi yang kuasa. Nah, tata cara menyolatkan jenazah. Yang pertama, niat. Kita ucapkan niat terlebih dahulu, niat untuk menyolatkan jenazah. Untuk yang laki-laki seperti ini: usolli ala hadil mayitli arba'a takbiratin fardu kifayati umuman lillahi ta'ala. Untuk yang perempuan, usolli ala hadil mayitati arba'a takbiratin makmuman lillahi ta'ala. Seperti itu untuk niat. Perbedaannya hanya di kalau ya laki-laki itu mayiti, kalau perempuan itu mayitati. Setelah niat, takbir 4 kali. Takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim ala Ibrahim, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang takbir ketiga membaca doa untuk si mayat, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, minimal seperti itu. Dan yang terakhir pada takbir keempat membaca doa juga kepada si jenazah, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Nah, di sini akan ada video tentang ini ada video singkat tata cara pelaksanaan sholat jenazah, bisa disimak. Nah, ini rukunnya niat, berdiri bagi mampu, takbir, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada takbir yang pertama baca surat Al-Fatihah. Saya percepat. wa akbar. Allahumma salli ala sirat. Allahumma salli. Nah, ini pada takbir yang kedua membaca salawat Nabi seperti salawat ketika kita duduk tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wal alamin innaka Hamidum Majid. Ala Muhammad Hamidum. Allahu akbar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, pada bacaan takbir yang ketiga mengucap Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma. Nah, pada takbir yang bacaan yang terakhir, takbir keempat, mengucap Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Selanjutnya kita akan membahas tata cara
sunnah-sunnah menguburkan, langkah dan hikmah. Nah, sunnah-sunnah yang perlu teman-teman ketahui ketika menguburkan jenazah, yakni disunahkan menyegerakan mengusungkan ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Bagi para pengiring, boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya, di samping, kanan atau kirinya. Pengunjung tidak diperkenankan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan, sebab Rasulullah SAW disunahkan mendalamkan lubang kubur agar jasad si mayat terjaga dari jangkauan binatang buas dan agar baunya tidak merebak keluar. Nah, di dalam lubang kubur dilengkapi liang lahat lebih baik daripada syak. Dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda, liang lahat itu adalah bagi kita kaum muslimin, sedangkan syak bagi selain kita non muslimin. Nah, lahat itu sendiri adalah liang membentuk huruf O memanjang yang dibentuk khusus di dasar kubur pada bagian arah kiblat untuk meletakkan jenazah di dalamnya. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya, membentuk huruf O panjang. Nah, langkah-langkah penguburan jenazah. Yang pertama, jenazah diangkat di atas tangan untuk diletakkan di dalam kubur. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam kubur, disunahkan memasukkannya ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Petugas yang memasukkan jenazah ke lubang kubur hendaklah mengucap Bismillahi wa ali millati Rasulillah, seperti itu. Nah, selanjutnya tidak perlu meletakkan bantalan dari tanah ataupun batu di bawah kepalanya. Kemudian setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali-tali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan batu bata atau papan kayu atau bambu dari atasnya agak miring. Lalu sela-sela batu itu ditutup dengan tanah niat agar menghalangi sesuatu yang masuk sekaligus untuk menguatkannya. Disunahkan bagi para pengiring untuk menabur 3 genggaman tanah ke dalam liang kubur setelah jenazah diletakkan di dalamnya. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW. Setelah itu ditumpahkan diuruk tanah ke atas jenazah tersebut. Nah, hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Dibuat gundukan seperti punuk unta, dan demikian bentuk makam Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Setelah ditutup, kemudian ditaburi dengan batu kerikil sebagai tanda sebuah makam dan dipersiki air. Nah, lalu haram hukumnya menyemen dan membangun kuburan. Jadi biasanya kan teman-teman pernah melihat ada kuburannya dibentuk, dikasih marmer, dikasih tekel, terus dibangunkan semacam rumah gitu. Di dalam Islam itu sebenarnya tidak boleh. Demikian pula menulisi batu nisan, dan diharamkan juga duduk di atas kuburan, menginjakkan serta bersandar padanya, karena Rasulullah SAW telah melarang dari hal tersebut. Nah, sedikit saya bahas mengenai demikian pula menulisi batu nisan. Mungkin di makam-makam pada masanya Rasulullah itu
seperti nama seseorang yang meninggal itu tidak ditulisi. Berbeda dengan kita di Indonesia, banyak sekali batu nisan yang bertuliskan kapan jenazah ini meninggal, terus siapa namanya, kapan dia mulai lahir. Itu sebagai penanda bagi kita orang-orang yang ketika mau ziarah itu tidak kebingungan mencari lokasi kuburan tersebut. Berbeda dengan kuburan-kuburan yang ada di Mekah maupun di Madinah. Kuburan-kuburan di sana itu tidak ada tulisannya begitu. Yang terakhir, pengiring jenazah mendoakan keteguhan bagi si mayat dan menjawab pertanyaan dua malaikat yang disebut dengan fitnah kubur. Karena ketika itu rohnya dikembalikan dan ia ditanya di dalam kuburnya, maka disunahkan agar setelah selesai menguburkan orang-orang itu berhenti sebentar untuk mendoakan kebaikan bagi si mayat. Dan doa ini tidak dilakukan secara berjamaah tetapi sendiri-sendiri. Sesungguhnya mayat bisa mendapatkan manfaat dari doa mereka. Nah, di budayanya orang Indonesia kan ketika orang sudah meninggal biasanya ada namanya semacam kayak tahlil gitu, 7 harinya, terus 100 harinya, 1000 harinya gitu. Di budaya Jawa itu seperti itu. Jadi sebaiknya kita sebagai seorang muslim ketika ada sanak saudara, keluarga, teman dan kerabat kita yang meninggal, maka lebih baiknya kita doakan mayat supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada si mayat ketika ada di dalam kubur, dan bisa membantu si mayat dari beban dosanya. Semoga Allah memberikan keringanan atas dosa-dosa yang diterima si mayat dan mengampuni si mayat tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.